Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga semuanya sehat selalu. Berjumpa lagi dengan pembelajaran matematika ya. Nah, teman-teman, hari ini kita akan belajar penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran bagian kedua, yaitu dalam bentuk derajat. Langsung saja, mari kita belajar bersama. Membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, teman-teman, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram lingkaran untuk bentuk persen. Nah, hari ini kita akan belajar bentuk yang kedua, yaitu diagram lingkaran bentuk derajat. Jadi di sini menggunakan derajat ya, teman-teman. Nah, untuk lebih memahaminya, coba perhatikan contoh berikut ini. Misalkan ada sebuah soal. Pada tahun 2020, hasil pertanian di Desa Makmur dengan total 720 ton dan disajikan dalam diagram lingkaran berikut. Nah, di sini ada diagram lingkaran hasil pertanian Desa Makmur tahun 2020. Nah, teman-teman, untuk membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram lingkaran untuk bentuk derajat, kita menggunakan rumus berikut ini. Yang pertama, untuk menentukan jumlahnya, jumlah yang ditanya sama dengan besar derajat dibagi dengan 360. Kalau kemarin ketika persen dibagi dengan 100, untuk bentuk derajat dibaginya dengan 360. Kenapa? Karena satu lingkaran penuh itu besar sudutnya adalah 360 derajat. Kemudian baru kita kalikan dengan jumlah totalnya. Kemudian misalkan ada pertanyaan, berapa derajat jumlah panen padi? Nah, teman-teman, di sini untuk panen padinya belum diketahui ya ada berapa derajat. Nah, untuk mencarinya kita ingat kembali, satu lingkaran penuh totalnya adalah 360 derajat. Berarti untuk mencari besar derajat pada panen padi, di sini kita kurangkan 360 derajat dikurangi yang sudah diketahui. Kedelai di sini 80 derajat, berarti kita kurangi 80 derajat. Kemudian kita kurangkan jagung 120 derajat. 360 dikurangi 80, hasilnya adalah 280 derajat. 280 derajat dikurangi 120 derajat, hasilnya adalah 160 derajat. Jadi, besar derajat untuk jumlah panen padi adalah 160 derajat. Bagaimana teman-teman? Bisa dipahami ya? Kemudian, soal yang kedua, berapa ton jumlah panen kedelai? Nah, teman-teman, di sini diketahui bahwa kedelai di sini digambarkan besarnya adalah 80 derajat. Nah, untuk menentukan jumlahnya kita gunakan rumus di sini. Jumlah yang ditanya sama dengan besar sudut dibagi 360 dikali jumlah total. Di sini kedelai besar sudutnya adalah 80 derajat. Berarti kita bagi 80 dibagi dengan 360 dikali jumlah totalnya. Di sini diketahui di dalam soal total semuanya adalah 720 ton. Berarti di sini kita kalikan 720. Kemudian, kalau di atas dan di bawah bisa dicoret, kita coret terlebih dahulu ya teman-teman untuk memudahkan menghitungnya. Di sini 720 dan 360 bisa kita coret. Kedua-duanya bisa kita bagi dengan 360. 720 dibagi 360 itu hasilnya adalah 2. Di sini tersisa 1 ya teman-teman. Jadi tinggal kita kalikan 80 dikali dengan 2. 80 dikali 2 hasilnya adalah 160. Kemudian satuannya yaitu ton. Jadi jumlah panen kedelai ada 160 ton. Bagaimana teman-teman? Bisa dipahami ya? Kita lanjut contoh yang ketiga. Berapa ton jumlah panen jagung? Sama seperti sebelumnya ya teman-teman, kita gunakan rumus untuk menentukan jumlah data di sini. Jumlah yang ditanya sama dengan besar derajat. Besar sudutnya di sini jagung adalah 120 derajat. Berarti kita bagi 120 dibagi dengan 360, kemudian dikali jumlah totalnya adalah 720 ton.
Kemudian kita sederhanakan teman-teman, 720 dan 360. 720 dibagi 360 hasilnya adalah 2. Kemudian kita kalikan 120 dikali dengan 2 hasilnya adalah 240, kemudian satuannya yaitu ton. Jadi jumlah panen jagung adalah 240 ton. Bagaimana teman-teman? Bisa dipahami ya? Nah, bagaimana teman-teman pembelajaran matematika hari ini? Mudah bukan? Tetap semangat belajar matematika ya, karena matematika itu mudah dan menyenangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.